المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاتحة للطائب إلى حضرة النبي المصطفى رسول ولصاحب الملك والدعوة إلى حضرة الله الشيخ عبد الوهاب الشعراني مؤلف كتاب المنة الثانية وجميع مشايخنا ومربي أرواحنا خصوصا بجمعيتنا لحظة العلماء خصوصا بمعاهدنا الفلاح خلاصة قدري وجميع أهلنا وأهلكم وجميع أهل قريتنا كلكم وجميع أهل بلادنا إندونيسيا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولقضاء حاجاتنا وحاجاتكم من حوائج الدنيا والآخرة خصوصا لبركة ولمنفعة مجلسنا من يومنا هذا إلى يوم القيامة الفاتحة نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah hamdan laka ya Allah salatu wa salaman daimaini mutalazimaini laka ya Rasulullah amma ba'du. Puji-puji syukur kehadirat Allah dan salawat dan salam kita untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghormatan dan pemuliaan kita kepada guru tercinta kita beliau Kiai Haji Ahmad Ahmad Allah bitulil hayatihi. Pada saat itu kepada para jamaah majelis taklim marmuling, terutama penghormatan dan pemuliaan kita kepada tuan rumah beliau Bapak Dedi Arianto beserta dengan seluruh keluarga besarnya. Alhamdulillah setelah 1 tahun akhirnya kita dipertemukan kembali. Kemarin kita mulai di 2023, sekarang kita akan meneruskan di 2024. Mudah-mudahan waktu yang terus berjalan ini semakin berkah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Yang telah tersaji itu silahkan disantap Pak. Yang mungkin senangnya buah-buahan itu juga banyak buah-buahannya. Bahwa kita akan meneruskan ngaji kita. Jadi ngaji kalau bari diem aja ntar takut-takut melembut, tahu-tahu ngiler. Makanya mendingan bari garot, bari itu dah, bari menikmati. Kalau bari menikmati maka namanya hati juga senang, pikiran juga tenang begitu. Kemarin kita udah dikasih kode atau aba-aba dalam kitab Al-Minahus Saniyah ini bahwasanya baginda Nabi itu manggil Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali itu 4 mata bicara kepada baginda Nabi Muhammad SAW.
Kemudian baginda Nabi itu berwasiat, inni uswikal yawma biwasiyatin in anta hafidtaha ishta hamidan wa mutta syahidan wa ba'atak Allah yawmal qiyamati faqihan aliman. Wahai Ali, ini ku mau ngasih nasihat sama lo. Lo kalau sampai bisa jagain nasihat apa wasiat ini, ya Allah, ishta hamidan, hidup lu bakalan terpuji. Ini kita kan pengen banget hidup kita itu terpuji, Pak. Tapi yang namanya orang zaman sekarang walaupun senang buat terpuji, senang buat dipuji, tapi pada kenyataannya roman-roman orang lihat kita jelek. Ada yang lihat kita enak aja, ada yang lihat kita agak resep aja dan lain sebagainya. Nah, baginda Nabi ini ngasih resep kalau pengen hidup terpuji nih, jalanin wasiat ini. Wa mutta syahidan, dan lu kalau matinya statusnya syahid. Mati syahid itu yang kagak pakai diurusin lagi bang, langsung dikubur. Begitu. Ada orang yang kagak pakai diurusin lagi langsung dikubur, tapi bukan syahid, itu sangit gitu. Wa ba'athakallahu yawmal qiyamati faqihan aliman, dan besok ketika dibangkitkan dari kubur, status ente itu adalah sebagai orang yang faqih, orang yang pintar dalam ilmu fikih, dan orang yang alim atau orang yang pintar. Wasiat ini kagak main-main. Artinya kan kita mohon maaf di usia kita kadang-kadang yang kita cari bagaimana ya ini biar supaya nyalok bisa ada yang gol. Ini tahun 2023 udah habis calon antuk kok kagak ada yang gol. Ini kita tanya teman kita yang di Blablor, duit apa ada di Blablor, katanya teman kita yang di Blablor, kagak ada kok di Blablor gua. Kita main ngetan duit apa kumpul di belabetan sama, akhirnya kita mikir bagaimana ini perginya kemana, ini perginya ya supaya duit itu roman-roman agak ngumpet ya sama kita. Maka ini nasihat betul-betul selaras, sejalan bahkan dengan apa yang terjadi pada kita sebagai umat Islam. Dari hadiah atau pemberian wasiat, kalau kita mampu menjaga wasiat ini, maka terus kemudian isi wasiatnya adalah ya aliman akala al halala sofadin wa raqa qalbuhu wa lam yakun lid'awati hijabun. Pertama, wahai Ali, siapa aja yang kalau bisa mampu menjaga makan makanannya yang halal, menjaga makanannya minumannya yang halal. Maksudnya bagaimana? Halal itu bisa secara hadiah, joglogannya, kayak ini apa? Pinjek ya? Hah? Pinjak? Oblang, dia bilang oblang. Ada yang bilang lagi ke apa namanya? Olah gitu. Mana kira-kira yang paling benar? Hah? Olak lah. Olah. Kalau olah agak ada tangan. Iya, nggak terima saya. Oh gitu. Iya. Ini gelembok rumah dokter. Tes aja namanya. Iya, kalau kolak itu nggak berteman, kalau itu mau berteman. Udah dibincang begitu ya. Gitu. Ya. Contohnya ini nih. Oh, duren itu halal. Oh, pisang itu. Ini dahiyah. Ada yang secara zatiahnya nggak halal yang sama-sama kita tahu. Apakah misalnya B2 itu maksudnya babi, apakah anjing dan lain sebagainya, minum-minuman dikit maupun banyaknya, minum-minuman yang memabukkan itu macam-macam. Weh, ahlan masalah. Masya Allah. Tuan rumah baru nyampe Pak. Bekasi jauh. Dari tadi. Berarti baru nyampe mas saya. Halal secara zatiahnya, dan yang kedua halal secara hukumnya. Ini yang berat nih yang saya pengen ngomong di sini Pak. Contohnya misalnya duren itu secara zatiahnya halal, tapi kalau kita bayar pakai duit boleh nyolong. Nah ini yang disebut hukumnya. Kalau duit yang kita pakai buat bayar makanan dan minuman kita boleh korup.
dan lain sebagainya, itu yang disebut dengan secara hukumiyahnya haram. Tetapi yang namanya aslul hukmi semuanya halal. Contoh begini Pak, contoh. Ada perempuan malam itu paham Pak maksudnya ya? Kupu-kupu malam kan? Ada kupu-kupu malam. Pulang kira-kira udah 2:30 atau 3:30 pulangan dia. Udah tarhim gitu ya. Orang-orang ke pasar Ciracas bawa keroncong, bawa dagangan, nah dia pulang. Ketika pulang, dia pakai ojek. Jelas-jelas itu duit yang dipakai buat bayar uang ojek adalah duit yang tadi dia peroleh dari bayaran jasa, dengan tanda kutip jasanya dia. Jasa itu maksudnya paham kan ya Pak ya? Nggak usah pakai di datain begitu. Nggak usah pakai dijelas-jelasin amat begitu. Benar itu. Iya. Nyerempet aja. Paham dah Ki mah. Perbuatannya jelas-jelas haram, uang yang diterima pun jelas-jelas haram. Tapi kemudian duit tersebut ketika tadi buat membayar ojek, sekali lagi, duit tadi buat bayar ojek, status akadnya itu jelas sah. Status akadnya. Nah, ini yang menjadi stressing atau penitik beratannya adalah kepada si pelakunya, kepada kitanya. Misalnya sekarang lagi musim rambutan begitu ya, kita dagang rambutan. Kalau ketahuan saya ikat berapa duit kita modalnya, misalnya saya ikat taruhlah 5.000 saya ikat misalnya. Ada orang nawar, Bang, bagaimana kalau 10.000 3 ikat? Kagak dapat kok, 10.000 3 ikat, modalnya juga kagak. Kadang-kadang kita ngomong modal lah gua kurang. Itu bagian daripada yang secara hukumnya halal. Maka ketika kita punya kemampuan untuk menjaga makanan dan minum kita adalah sesuatu yang halal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hadiah sofa dinuhu, agama kita akan bening, akan jernih. Air kalau bening mah bisa masuk kemana aja. Sejatinya agama pun kalau bening dia bisa masuk, bisa keterima kemana saja. Mohon maaf ini Pak, mungkin bisa jadi agama kita, agama saya ya, dalam beragama masih rada-rada butek, bahkan bisa jadi butek. Kalau kopi butek enak gitu. Kalau agama terbukti ketika misalnya begini, di kita di Cilangkap itu Pak, di mono gurunya ke sono, iya di guru dia mau bukan guru gua tuh. Cuma ngajinya ke sono, iya, gua kagak ngaji ke sono, gua nggak ada sepisan di sono, tuh. Sono gitu, gua kagak. Ya Allah, itu bagian. Padahal Masya Allah, saya jadi teringat begini. Yang dimaksud dengan kejernihan beragama itu adalah misalnya pertanyaannya begini, mau masuk surga apa kagak? Pertanyaannya begitu. Orang yang mabok 3 hari 3 malam kagak berhenti juga jawabannya pasti mau. Nggak berhenti Pak 3 hari 3 malam dia mabok aja, asal ditanya lu mau masuk surga, lah mau. Iya. Yang lebih dahsyat lagi nih, yang lebih dahsyat ya, yang maling, yang mabuk, yang main perempuan, tapi lempengan diajak makan babi Pak nggak boleh, haram bego. Iya, mabuk mau jalan, judi mau jalan, puan mau jalan, tapi lempengan diajak makan babi kagak boleh, haram. Lah iya ya. Masih sadar juga begitu. Kalau orang yang mabuk saja, siapapun orang tersebut, bahkan dia kagak agamanya bukan agama Islam, ditanya mau masuk surga apa kagak, jawabannya pasti iya. Itulah agama kita, kejernihan kita sampai kayak gini sekarang. Sama dengan bahasa begini Pak, amar ma'ruf
nahi mungkar. Amar ma'ruf itu bahasa umumnya memerintah kepada kebaikan. Ma'ruf dimaknain kebaikan. Ma'ruf bahasa Arab yang kalau kita artiin ke bahasa Indonesia artinya dikenal. Dengan kebaikan orang itu pasti kenal, pasti menerima Pak. Dengan kebaikan. Tadi contohnya surga, sahabat juga pasti kenal, pasti mau, pasti pengen. Semua kebaikan prinsipnya adalah kenal dan dikenal. Tetapi lagi-lagi karena beragama kita kurang bening, sehingga kebaikan itu seakan-akan terkotak-kotak pada sekarang ini. Apalagi sekarang dibumbui nama pilpres. Tambah linu emang. Tambah linu aja katanya resebat sama 01, yang lain kalah semua. Katanya resebat sama 02, si gemoy yang lain kalah semua. Katanya resebat sama nomor 3, yang lain mah nggak ada yang enak. Tuh. Disinilah masalah kita sejatinya. Disinilah masalah kita sejatinya. Saya ingin mengangkat salah satu fenomena sekarang. Kalau mungkin bapak-bapak ada yang pernah dengar Sabilut Taubah, sebuah majelis taklim juga, Sabilut Taubah. Nama majelis taklim, Sabilut Taubah ada di Blitar. Yang ngisi atau pimpinannya namanya Muhammad Iqdam. Ada yang pernah dengar Pak? Belum pernah. Coba nanti di googling kan. Itu satu kali melaksanakan pengajian nggak pernah kurang dari 40 sampai 50 ribu manusia atau jamaahnya. Belum bahasanya kalau diundang. Kayak kemarin diundang ke Jogja itu sampai ampun-ampunan, si siapa namanya Nyak Soimah itu sampai ampun-ampunan. Nah, beliau itu sejatinya dulu mengawalinya seperti ini. Ada 5, ada 3, ada 10 orang. Tetapi kita mah mending, cuma cakep kita mah. Beliau itu ketika mengawali pakaiannya adalah pakaian di mana si jamaah itu berkegiatan sebagaimana biasa sehari-hari. Enggak usah pakai salin, pakai sarung dan lain sebagainya. Bahkan yang tukang parkir ya ngaji, pakaiannya pakaian parkir. Yang maling ya pakaiannya maling, yang tukang mabuk ya tukang mabuk, pakaiannya begitu dan lain sebagainya, semuanya. Makanya sampai namanya Sabilut Taubah, jalan untuk taubat. Dan subhanallah, memang Allah Maha berkehendak, kemudian majelis taklim itu akhirnya bertambah. Bahasa sekarang mah viral dan viral. Itu adalah karena kejernihan dalam beragama. Kalau kita mampu menjaga makanan dan minum kita halal secara dzatiyah dan hukumnya, pertama model beragama kita akan menjadi jernih. Mohon maaf, salah satu ini puncak daripada kejernihan agama Pak. Kita yang udah berusia nggak lagi muda, kalau yang di luar mungkin denger apa nggak, tapi dengerin juga nggak apa-apa Pak. Kita nih yang udah gak lagi muda Pak, kita mohon maaf, kalau kita lapar ya kita mau makan, kalau kita ngantuk ya kita mau tidur, terus kalau kita mules ya kita mau ke belakang, kalau kita pengen nama bini kita ya kita tunggangin aja bini kita. Sejatinya Pak, jangan ngomongin agama dulu dah, ngomongin kelakuan kita yang baru segitu saja. Sejatinya kita belum mampu membedakan atau memisahkan karakter kebinatangan dalam diri kita. Apa bedanya sama kambing gitu? Kambing ya dia kalau lapar ya keberetan aja. Kalau nggak percaya coba ke rumah saya main Pak. Ini jam 8 belum dimpanin gua. Kalau udah kayak nanggap dangdut Pak, ramai banget. Kalau dia lapar ya dia makan, kalau dia haus ya dia minum. Nggak ada bedanya kalau kelakuan atau perbuatan kita cuma segitunya. Maka guru-guru kita, ulama-ulama kita kemudian mengajarin kita agar supaya kita bisa mengikis, meminimais
nilai-nilai kebinatangan dalam diri kita dengan cara yang namanya tirakat dan riyadhah. Tirakat itu artinya meninggalkan kesenangan-kesenangan duniawi. Nih kayak sekarang udah masuk bulan Rajab kan ini ya. Tuh niatin puasa baru niatin tirakat gitu. Terserah mau putih apa puasanya putih misalnya. Puasa putih itu maksudnya apa? Yang dimakan sama yang diminum semuanya di bak putih doang, nasi putih sama air putih. Tuh. Atau ngerowot. Ngerowot itu apa? Enggak makan makanan pokok. Kayak kita nih pagi udah kena lontong juga, lontong sayur semangkok. Belum sudahan, kopi sudah dan sebagainya. Jam 10 masih teriak-teriak belum kena nasi. Udah segitu banyak kalau kita makan pun tapi belum kena nasi bahasa kita gitu. Ya Allah. Maka itu adalah bagian dari cara agama, stimulus agama memuliakan penganutnya, agama kita memuliakan. Sehingga mudah-mudahan dengan memperhatikan dan mau menjalankan Allah Subhanahu wa taala menjernihkan agama kita dan kemudian memuliakan kita dan semua keturunan-keturunan kita. Amin. Ya Rabbal alamin. Yang kedua, selain daripada agama yang jernih, yang kedua adalah waraqaqalbuhu, hati kita itu akan tipis. Hati Pak yang tipis, bukan dompet. Kalau dompet mah tipis kesian, ini mah hati. Maksudnya hati tipis itu bagaimana? Hatinya lembut. Kita sekarang mengaji, ibadah mah ibadah, tetapi sosial kemasyarakatan kita roman-romanan lemah. Orang mau jumpalitan ke, orang mau tengkurap ke, orang mau jerit-jerit ke, dan lain sebagainya. Bodoh amatan, itu bukan urusan saya. Ngapain pakai nolongin orang sih? Urusan saya juga kagak ada yang nulungin. Kepekaan dan kepedulian kita kepada sekitar, ya Allah, jauh panggang dari anak. Maka mudah-mudahan yang kedua adalah selain tadi beragama kita menjadi jernih, yang kedua hati kita menjadi peka, jadi respect terhadap kanan dan kiri kita. Orang Masya Allah, kalau dulu saya ngerasain Pak, misalnya nih ya, masak tekanu cabai kagak ada barang atuh, itu enteng banget saya disuruh tuh orang dulu gerobak celu minta cabai tuh. Sekarang mah kagak ada mah bahasa, lu ke rumah mamang lu minta cabai, kagak pernah ketemu begitu. Apa karena emang masalah batian atau masalah warisan jadinya nggak begitu-begitu lagi ya? Hah? Kadang-kadang nih, saya masih ingat banget dulu ya, disuruh minta api, bikin api sebelum masak, iya kita bikin api ya karena masak masih pakai kayu kan begitu. Pas kita mau bikin api, gretan kagak ada. Udah suruh minta api. Nah, kita bawa kalau dulu apa namanya keras, berarak. Bocah kenal apa berarak ya? Ya kenal. Dong, lu kenal berarak nggak dong? Kenal dia mah. Berarak itu daun kelapa yang udah jatuh masih belum direret. Itu berarak namanya. Nah kalau diceburin di empang biasanya asal sekali angkat ciput pada nempel banyak banget. Kita terus bawa berarak itu ke rumah, walaupun rada jauhan begitu. Ya, cek, ndek, wak, minta api. Kono ngambil dewek di belakang. Kebersamaan yang seperti ini, ngapa sekarang udah kagak ada ya? Apa sekarang mau punya tabung melon semua jadinya kagak pakai acara-acara begitu ya? Hah? Romana begitu sih sekarang ya? Fasilitas gitu. Tapi masalah cabai mah kagak juga. Iya. Tetap lah. Kalau dulu jauh banget juga kita berangkat minta, kalau sekarang yang tibang ya mohon maaf tibang tembokan nempel apa nggak berani minta sekarang ya?
Kagak berani. Bagaimana meminta, nanya aku kagak begitu. Iya. Ya Allah. Jadi yang kedua adalah waratqalbu, hati kita menjadi jernih. Kejernihan hati kita itu maksudnya apa? Kepedulian dan kepekaan sosial kita. Ingat, Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Syarah Nasaihul Ibad di kebet atau di halaman yang kedua jelas banget, saya masih ingat bahasanya, bahwa semua pelajaran, semua ajaran, semua syariat agama kita berpulang kepada satu kata, yaitu syafaqah. Nilai-nilai welas asih, nilai-nilai kasih sayang. Tidak ada satupun ajaran agama kita yang tidak berpulang kepada nilai-nilai kasih sayang. Maka kalau orang Islam itu tidak mempunyai prinsip itu, maka perlu dipertanyakan keislamannya. Artinya lu beragama masih buta. Ya Allah. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki ini semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa bi wa bi ulumi fid darin. Amin ya rabbal alamin. Wa lam yakun li da'wati hijabun. Nah, ini yang serem. Orang yang mampu menjaga kehalalan makanan dan minumannya, yang ketiga akan dianugerahkan tidak adanya hijab, tidak adanya penutup antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa. Ini yang susah, mulai susah. Ini yang mulai ngeri kita. Orang atau manusia atau sosok atau figur yang doanya tajam. Kebanyakan di antara kita nih sekarang mulutah tajam banget. Mulut apa? Kalau kata orang perempuan mau buang, abang kalau ngomong udah kayak silet, mau tajam banget. Tapi doanya jarang yang tajam. Kita bahkan mohon maaf digoda oleh kita. Dari kemarin-kemarin lu berdoa kagak ada yang dikabul. Ya lah udah ngapain sih pakai berdoa segala, ngapain sih pakai tahajud? Jumlah jungkang jungking itu mau begini aja, susah mah susah aja, puyeng mah puyeng aja. Udah kayak dia lu liatin dia, ibadah juga seperlunya aja, ibadah seperlunya aja katanya bang, kayak orang lagi mau makan seperlunya aja. Tapi lu lihat kan hidupnya enak aja, mobil yang kebeli, rumah yang kebeli dan lain. Udah ngapain pakai rajin-rajin apa sih ibadah? Kita perlu dikit-dikit. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan sebuah nasihat. Nasihat ini saya dapat dari almarhum Kiai Nurul itu Depok. Waktu itu dia bercerita tentang sosok Ibu Dian Al-Mahri. Dian Al-Mahri itu kubah mas, ya, kubah mas. Lagi bercerita tentang sosok Ibu Dian Al-Mahri. Tur, itu orang mah sebetulnya bego, nggak ada isinya, nggak bisa apa-apa. Lah kok begitu? Ya dia mah ibarat duren, mak, karena lagi ada duren ya, ibarat duren, kejatuhan duren. Lah terus itu bisa hebat banget bikin masjid apa segitu gedenya. Oh masa Allah. Segitu gedenya itu semuanya adalah hadiah atau perwujudan atau dikabulkannya doa dari neneknya. Jadi neneknya Ibu Hajar Dian Al-Mahri itu enggak pernah berhenti, setiap hari habis asar baca Waqiah 3 kali. Tuh bang, tuh. Neneknya atau yang bacanya belum menerima bolehan, anaknya juga belum dapat komisi, ninggang di cucunya. Karena saking istiqomahnya baca surah Al-Waqiah 3 kali habis asar, ditambah dengan doanya Allahumma sholli ala nabiyyil hasan wa la tuhina bil qadar farastazikum min dhalibi rizqika wa nastaghfiru bihamdi ma atana wa nutri bima mana'ana wa anta mi wara'ina likulli ahli al-atal wal manhij. Allahumma kama sutta wujuhana lis-sujudi kala kama sunna lil hajati illa ilaika bi judika wa qafatika wa afatika ya arhamar rahimin. Tuh. Dalam hal ini yang ingin saya ditegaskan oleh beliau Kiai Nurul adalah doa itu
nggak ada yang expired, nggak ada yang kadaluarsa, nggak ada yang basi. Ketika itu neneknya Ibu Dian itu pengen banget jadi orang kaya, belum dikasih. Anaknya kok sama belum dikasih, cucunya yang dikasih. Maka malam hari ini saya pengen mempertegaskan bahwa doa apapun yang kita panjatkan semua tertulis, terpatri di Lauhil Mahfuz bahwa kita sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ud'uni astajib. Minta Pak, jangan sampai kagak minta. Doa Pak, jangan sampai kagak doa. Doa yang terhebat enggak lagi lain adalah apa yang dibaca dalam ratib-ratib kita, dalam tahlil kita, dalam wirid-wirid kita, dan terutama yang paling agung doa kita adalah sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menjaga kehalalan makanan dan minuman itu hadiahnya 3. Yang pertama, agama kita akan jernih, akan bening. Yang kedua, hati kita akan lembut. Respek kita terhadap sosial kemasyarakatan akan bagus. Yang ketiga, doa kita tidak terhijab. 3 hadiah. Udah jam 10 lewat, kita ngaji ini dapat 1, 2, 3, 4 baris. Barisnya juga baris yang pinggir Pak ya, bukan baris yang tengah. Begitu. Jadi masih halaman yang sama, halaman 2. Di tahun 2024, insya Allah kalau ganti presiden lagi udah hatam nih jadi ya. Bukan ganti presiden yang besok, ini bukan yang besok ada lagi gitu. Dia Ramadan 4 barisnya juga ngap-ngapan kita jalanin ini ya. Sekali lagi mohon maaf bahwa ini kejujuran yang paling jujur saya lihat, bahwa ini saya hanya mampu menyampaikan dan membacakan, belum mampu menjalankan sepenuhnya. Sebab apa? Kadang-kadang di benak saya kalau urusan lagi banyak, mau duit memedi juga bodoh amatan, gue bawa juga bawa pulang. Kalau kondangan sampai 4 tempat, belum arisan, udah lo. Dari mana gue mau kororot terus kemana? Kadang-kadang balik ke Garut juga lu kagak kesian apa temen, emang apa anak gue ini minta dikirimin tuh. Sekali lagi ini kejujuran saya Pak, kejujuran saya belum mampu melaksanakan begitu. Tetapi inilah ilmu, bisa jadi di antara kita nanti ada yang mampu melaksanakan. Amin ya robbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi ngaji kita berdasarkan kitab Al-Minah Husaniyah, mudah-mudahan bisa menambah semangat kita untuk memperbaiki nilai-nilai dalam beribadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.